total huruf yang ada di tulisan kakak, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka peluang kejadiannya itu adalah Hello everyone, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian menonton video ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat di wabah pandemi ini. Oke, seperti biasa kita akan belajar tentang materi matematika, yaitu pada video ini kita akan membahas tentang materi kelas 12, lanjutan materi peluang. Masih materi peluang tetapi beda sub materi. Jadi, judul materi hari ini adalah frekuensi harapan. Oke, siapkan buku kalian, siapkan pulpen kalian, dan selamat menyaksikan. Oke, baiklah, kita mulai dari frekuensi harapan. Nah, jadi frekuensi harapan ini memiliki rumus, ya. Jadi rumusnya itu F sama dengan peluang dikali banyaknya percobaan. Nah, jadi umpamanya ada suatu kejadian, kita misalkan kejadian itu adalah kejadian A. Nah, maka rumusnya berubah menjadi frekuensi kejadian A itu sama dengan peluang kejadian A dikali banyaknya percobaan. Oke, kita langsung saja ke contohnya biar lebih paham. Contoh yang pertama, diketahui peluang seorang menembak tepat sasaran adalah 1/5. Jika penembak itu menembak 150 kali tembakan, berapakah banyaknya tembakan yang diharapkan mengenai sasaran? Nah, jadi diketahui pada nomor 1 tadi peluang banyaknya tembakan itu 1/5 dan banyaknya percobaan itu sama dengan 150 kali. Oke, jadi frekuensi harapan dari kejadian menembak tepat sasaran itu adalah peluang dikali banyaknya percobaan. Berarti PA nya itu peluangnya tadi adalah 1/5 dan percobaannya itu 150 kali. Berarti 1/5 dikali 150. Berarti sama dengan 1/5 kali 150. Berarti 150 dikali 1, 150 per 5. Berarti sama dengan 150 bagi 5, 30. Nah, jadi banyaknya tembakan yang diharapkan mengenai sasaran itu adalah 30 tembakan. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Nah, jadi di sini soalnya yaitu peluang sebuah obat akan dapat menyembuhkan suatu penyakit adalah 0,95. Berapakah orang yang dapat sembuh jika dicobakan pada 200 tester? Nah, jadi di sini diketahui peluang suatu kejadiannya itu adalah 0,95. Sedangkan banyak testernya atau banyak percobaannya itu sama dengan 200 tester. Nah, jadi ini yang 0,9 ini kita bisa ubah ke dalam bentuk pecahan biar lebih mudah. Jadi 0,9 itu dalam bentuk pecahan gimana? Nah, karena dia 2 di belakang koma, maka dia per 100. Berarti 95/100. Kalau umpamanya contoh yang lain ya. Contoh yang lain umpamanya 0,1. Nah, 0,1 karena dia 1 di belakang koma, maka dia 1/10. Sesuaikan nolnya itu dengan belakang koma, umpamanya 0,01. Nah, kalau 0,01 itu karena dia 2 di belakang koma dan angkanya itu cuma 1, berarti 1/100. Karena 2 di belakang koma ya, nolnya juga 2. Atau 0,12, berarti 12/100 karena 2 di belakang koma. Jadi kita sesuaiin nolnya itu dengan di belakang
sama seperti ini. Jadi 0,95 itu sama dengan 95/100. Jadi ini hanya mengingatkan kalian biar kalian tidak lupa dengan materi dasar ini, karena hal seperti ini banyak sekali siswa yang lupa ya. Jadi frekuensi banyaknya orang yang sembuh adalah frekuensi peluang dikali banyaknya percobaan. Peluangnya itu 95/100 kalikan dengan 200. Agar lebih mudah, nah ini kan bisa dicoret nih, 200 dengan 100 sama-sama dibagikan 100. Oke, dibagikan 100 ini 1, ini dibagikan 100 ini 2. Jadi 95 kali 2 itu berapa? 95 kali 2 itu adalah 190. Bagi 1. 190 bagi 1 adalah 190. Nah, jadi banyak orang yang dapat sembuh jika dicobakan pada 200 tester adalah 190. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Jadi di sini soalnya yaitu sebuah dadu bersisi 6 diundi 612 kali. Jika frekuensi harapan mendapatkan bilangan ganjil adalah K, maka nilai K adalah. Nah, jadi di sini diketahui itu adalah percobaannya 612 kali, tetapi peluangnya belum diketahui. Dan ditanya adalah frekuensi harapan dari mendapat bilangan ganjil yang diumpamakan dengan K. Oke, jadi langkah pertama menyelesaikan soal seperti ini, kita tentukan dulu peluang kejadiannya. Jadi peluang kejadiannya itu adalah, nah ingat ya kemarin di video sebelumnya, itu untuk menentukan rumus peluang itu adalah NA per NS. Oke, ingat ya rumus peluangnya yaitu NA per NS. Jadi anggotaannya itu apa? Anggotaannya itu frekuensi harapan dari mendapat bilangan ganjil. Bilangan ganjil. Jadi sampelnya itu adalah, karena ini dadu, maka sampelnya itu ada 6 ya mata dadunya. Ada mata dadu 1, mata dadu 2, 3, mata dadu 4, mata dadu 5, mata dadu 6. Berarti banyak anggota yang termasuk ke dalam bilangan ganjil adalah 1, 3, dan 5. Maka banyak anggota dari A-nya itu adalah 3, yaitu 1, 3, dan 5. 3 ya. Oke, dan NS-nya, nah NS-nya adalah total semuanya ini, jumlahnya itu 6. Maka peluangnya itu adalah NA-nya 3, NS-nya 6. Nah, 3/6 ini bisa lebih sederhana lagi, yaitu 1/2. Sama-sama dibagikan 3. 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Jadi frekuensi harapannya itu sama dengan peluang dikali banyaknya percobaan. Nah, dimana peluang ini tadi dia misalkan dengan K. Berarti K sama dengan peluangnya itu 1/2 dikalikan dengan N-nya itu 612 kali. Berarti 1/2 kali 612 itu sama dengan 612 kali 1, 612 dibagikan dengan 2. Jadi sama dengan 306. 612 bagi 2 itu 306. Jadi seperti itu contoh soal nomor 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, jadi soalnya itu 5 buah kartu seperti gambar di atas bertuliskan kakak dimasukkan ke dalam sebuah kantong. Diambil selembar kartu dari kantong tersebut. Jika pengambilan itu dilakukan sebanyak 280 kali, maka frekuensi hanya mendapat kartu huruf K adalah. Oke, di sini diketahui banyak percobaannya itu adalah 280 kali. Dan peluangnya juga belum diketahui. Di mana suatu kejadian di sini adalah mendapatkan kartu huruf K. Nah, jadi
karena katanya tadi itu dari kata kakak. Nah, berarti jumlah anggota kejadian K itu sama dengan, ini kejadian K ya, bukan kejadian A. Kejadian K, jadi kita misalkan peluang mendapatkan kartu huruf K itu adalah A. Jadi bukan mendapatkan kartu A ya, bukan. Jadi banyaknya anggota huruf K itu adalah 3. Jadi banyaknya kartu huruf K adalah 3. Dan sampelnya, banyak sampelnya itu adalah total huruf yang ada di tulisan kakak, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka peluang kejadiannya itu adalah NS NA per NS. Oke, berarti sama dengan NA-nya 3, NS-nya 5. NA-nya 3 dan NS-nya 5. Jadi 3 per 5. Maka selanjutnya adalah mencari frekuensinya. Frekuensi dari kejadian adalah FA sama dengan peluang dikali banyaknya percobaan. Nah, peluangnya tadi 3 per 5 dan banyaknya percobaan itu 280 kali. Oke, agar lebih mudah, jadi kalian sederhanain aja. 280 bisa dibagi 5, 5 dibagi 5. Jadi 1, 280 bagi 5 itu adalah 56. 280 bagi 5, 56. Jadi hasilnya seperti ini, 3 per 1 kali 56. Biar lebih sederhana ya, jadi kalian kalau lihat yang di depan dan di bawahnya itu bisa disederhanain. Kalian sederhanain aja dulu, biar lebih mudah untuk mengoperasikannya. Nah, berarti 3 bagi 1, 3 kali 56. Berarti sama dengan adalah 168. Jadi frekuensi hanya mendapat kartu huruf K itu adalah 168. Jadi seperti itu contoh soal nomor 4. Kita lanjut ke contoh soal nomor 5. Jadi soalnya itu 2 dadu dilempar sebanyak 360 kali. Berapa frekuensi harapan muncul mata dadu sama? Nah, jadi di sini mata dadunya ada 2 ya. Oke, kita tulis dulu diketahui. Itu percobaannya itu 360 kali. Dan karena mata dadunya 2, kita tentukan titik sampelnya dulu untuk mencari peluangnya nanti. Berarti titik sampelnya itu karena mata dadu itu ada 6 dan ada 2 buah dadu, maka kita pangkatkan dengan 2. Jadi seperti penjelasan saya pada video sebelumnya. Berarti 6 pangkat 2 itu adalah 36. Nah, tujuan kita mencari ini karena nanti kita juga mau mencari peluang. Jadi 36 ini titik sampelnya kalau kita uraikan seperti ini. Dadu 1, dadu 2 ya. Karena dadu 1 itu ada 6, dadu 2 juga 6. Jadi kalau kita lemparkan 2 dadu, maka muncul 2 angka. Yaitu dadu 1 itu 1, dadu 2-nya juga 1. Dan sampai 36 kali. Dan kejadian yang ditanyakan di sini adalah mata dadu sama. Oke, kita tentukan dulu anggota dari mata dadu yang sama. Kita misalkan mata dadu sama itu adalah A, maka anggotanya adalah yang sama itu adalah 1 dan 1, 2 dan 2, 3 dan 3, 4 dan 4, 5 dan 5, serta 6 dan 6. Nah, selain itu tidak ada lagi ya. Berarti anggotanya itu adalah yang pertama itu 1 dan 1, 1 dan 2, 2 dan 2, 3 dan 3, 4 dan 4, 5 dan 5, dan 6 sama 6. Oke, jadi banyaknya anggota A itu adalah 6. Dan banyaknya sampel dari 2 buah dadu adalah 36. Oke, maka peluangnya itu adalah NA per NS sama dengan 6 per 36. Keduanya bisa kita sederhanain, sama-sama dibagikan 6. 6 bagi 6 itu 1, 36 bagi 6 itu adalah 6. Jadi, frekuensi adalah PA
peluang dikalikan banyaknya percobaan. Nah, peluangnya tadi adalah 1/6 dan banyaknya percobaan itu adalah 360. Oke, sama dengan 360 kali 1 360 bagi 6 sama dengan 360 bagi 6 itu adalah 60. Jadi seperti ini kalau kalian ketemu contoh soal nomor 5. Oke everyone, itu tadi penjelasan kita tentang materi frekuensi harapan. Oke, jadi semoga video ini bisa membantu kalian untuk menyelesaikan soal jenis frekuensi harapan. Bagi kalian yang belum menonton materi tentang peluang, jangan lupa tonton di link deskripsi yang sudah kami sediakan. Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di share. Jangan lupa pula di subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru tentang materi matematika. Mari kita bangun channel ini untuk belajar bersama, membangun matematika yang lebih mudah. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.